Hari ini kita telah berada di Minggu Advent yang ketiga dalam masa menanti kedatangan Sang Raja Yesus Kristus. Minggu Advent yang ketiga seringkali juga disebut sebagai Minggu Gaudete dari bahasa Latin yang artinya bersukacitalah. Dan karena itu warna liturgi merah muda yang kita gunakan di saat ini menunjukkan sukacita, kegembiraan dalam menyambut dan menanti kedatangan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, karena itu dalam menanti dengan penuh sukacita, kita diminta untuk selalu menghadirkan sukacita di dalam seluruh kehidupan kita dalam masa menanti. Kita tidak perlu takut atau khawatir, sebab Allah di dalam Kristus menjadi penjamin yang akan datang untuk membawa keselamatan dan memelihara kita di sepanjang pergumulan hidup kita, sebab Dia pengendali di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, karena itu dalam pemaknaan Minggu Advent yang ketiga ini kita diminta untuk bersukacita, sebab kita sementara menanti kedatangan Sang Raja yang akan datang, yang membawa sukacita dalam hidup kita. Karena itu, Advent bukan sekedar liturgi penantian, tetapi Advent merupakan latihan rohani untuk membentuk kita menjadi umat yang waspada, yang setia, dan siap menyambut kedatangan Yesus Kristus. Advent adalah panggilan untuk membersihkan hati dan menjauhkan diri dari kesibukan dunia, agar ada ruang kosong yang siap dipenuhi oleh kehadiran Allah di dalam Kristus di hati-hati kita. Karena itu waktu ini, masa Advent ini adalah waktu di mana kita mempersiapkan hati, bukan hanya untuk menyambut kelahiran di saat Natal, tetapi juga untuk menyambut kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Karena itu kita harus bersukacita, sebab ketika Kristus datang, Dia akan membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena itu Paulus dalam surat Filipi tadi katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sebab di dalam iman, sukacita yang kita miliki akan membawa kita untuk berjumpa dengan Tuhan secara rohani. Sebab sukacita yang dimaksudkan dalam bagian firman ini bukan sukacita karena kita memiliki segalanya, bukan sukacita karena kehidupan kita di dunia ini baik-baik, tetapi sukacita yang dimaksudkan oleh Paulus dalam kitab Filipi tadi adalah sukacita dari hati yang percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Ia memegang kendali. Sukacita yang dapat menguatkan kita dan memberi kekuatan untuk kita menghadapi segala pergumulan, persoalan, penderitaan. Karena sukacita itu lahir dari hubungan kita yang benar dengan Kristus. Sukacita dari sorga berbeda dengan sukacita yang kita alami secara duniawi. Dalam pemahaman kita,
sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam memaknai Minggu Advent yang ketiga dengan tema hati yang bersukacita menyambut Sang Raja, Kitab Yesaya pasal 62 ayat 10 sampai 12 dan Filipi pasal 4 ayat 4 akan menuntun kita untuk memaknai Advent ketiga ini dengan mempersiapkan hati dan hidup yang benar di hadapan Tuhan dalam masa penantian ini. Yesaya dalam nubuatannya, dia menyampaikan tentang pemulihan Yerusalem dan umat Allah. Dalam bagian ini, Yesaya berfokus pada persiapan dan pemulihan yang akan dialami oleh bangsa Israel dari masa mereka menjalani pembuangan di Babel. Dalam ayat 10 bagian firman Tuhan di Yesaya 62, Yesaya memberi perintah, menyerukan umat, berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, masuklah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkan batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Perintah ini ditujukan kepada Israel yang baru kembali dari pembuangan untuk membangun kembali Yerusalem. Israel yang telah kembali dari pembuangan diminta untuk mempersiapkan jalan, membersihkan jalan dari batu-batu, atau lebih kepada membersihkan diri dari dosa-dosa mereka. Mereka harus menyingkirkan segala kejahatan-kejahatan, dosa-dosa, membersihkan hati mereka dari kepahitan hidup. Dan mereka diminta untuk menaikkan puji-pujian sebagai tanda bahwa Allah telah menyelamatkan mereka dan membawa mereka kembali ke Yerusalem sebagai pusat kerajaan damai. Allah telah membawa mereka kepada keselamatan. Karena itu Yesaya menubuatkan dalam intro itu kita tadi, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi, katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Allah menyatakan pembebasan dan pemulihan telah dekat. Keselamatan yang menyeluruh bagi Israel baik secara fisik maupun rohani, dalam penebusan rohani dengan upah dan pahala yang dibawa langsung oleh Allah bagi Israel. Bahkan dalam ayat yang ke-12, Israel diberi identitas yang baru dari Allah, status yang baru. Dia sebut Israel sebagai bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Status baru bagi umat yang dipulihkan oleh Allah. Allah sematkan bagi Israel. Mereka tidak lagi disebut bangsa yang ditinggalkan dan sunyi, tetapi status mereka diubah menjadi umat yang dikuduskan, umat yang ditebus, umat yang dicari dan dipelihara Tuhan. Dan mereka tidak akan lagi ditinggalkan oleh Allah. Karena itu Israel harus bersukacita
untuk keselamatan yang dijaminkan Allah bagi mereka, Israel harus mempersiapkan diri dengan baik, menerima keselamatan itu dengan hati yang bersih. Maka Tuhan bilang bagi Israel, singkirkan batu-batu, singkirkan dosa-dosa, segala akar pahit yang ada, kesalahan, kejahatan harus dibersihkan, supaya mereka akan mengalami pemulihan, keselamatan, dan akan disebut sebagai bangsa kudus, orang-orang tebusan, dicari, dipelihara Tuhan, dan tidak akan ditinggalkan lagi oleh Tuhan. Dan untuk menerima keselamatan itu, Israel harus bersuka cita, menaikkan panji-panji dan puji-pujian, supaya semua bangsa akan melihat betapa besarnya Allah Israel yang telah membawa mereka dalam sebuah keselamatan yang penuh dengan damai sejahtera. Maka dalam penantian akan janji dan jaminan yang disediakan Allah itu, Israel harus bersuka cita, seperti kata Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu, sukacita yang dimaksudkan saat ini lewat firman Tuhan adalah sukacita yang bergantung kepada hati yang percaya kepada Tuhan. Bukan sukacita karena keadaan kita yang baik, karena kehidupan kita yang baik, tetapi sukacita yang berasal dari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan saya, kita diizinkan Tuhan memasuki minggu yang kedua di bulan yang terakhir di tahun ini. Tetapi juga kita diizinkan Tuhan untuk memaknai Advent yang ketiga dalam pemaknaan kita, yang memiliki arti bersukacitalah, dari bahasa Latin gaudete. Maka makna firman Tuhan bagi kita dalam minggu Advent yang ketiga di saat ini, yang pertama, Bapak Ibu, kita diminta untuk membersihkan hati. Kalau saat ini hati kita kotor, bersihkan, supaya sukacita itu menjadi bagian kita. Sebab Bapak Ibu, kalau dalam hati kita ini ada yang salah, ada akar pahit yang tertanam, ada kotor karena kita masih punya dendam, kita masih iri hati, maka kita tidak akan merasakan sukacita. Tapi kalau hati kita ini bersih, maka apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, bahkan sampai pada tekanan apapun, kita akan tetap bersukacita, sebab sukacita itu datangnya dari Tuhan. Maka hal pertama yang diajarkan firman Tuhan bagi kita di pemaknaan Advent yang ketiga ini, persiapkan hati dengan bersih untuk menanti kedatangan Sang Raja Yesus Kristus. Kalau saat ini mungkin kita sementara membersihkan rumah kita untuk menyambut Natal, kita sementara mempersiapkan seluruh perlengkapan kita untuk menyambut Natal, yang Tuhan inginkan bukan persiapan secara duniawi, tapi persiapan rohani, yaitu hati kita, supaya ketika Dia datang, kita tetap benar dan kudus di hadapannya. Kita tidak bercela dan bercacat, karena kita bersih di hadapan Tuhan. Yesaya
mengajarkan dan memerintahkan Israel untuk membersihkan dosa-dosa mereka dalam menanti keselamatan yang akan datang bagi mereka. Maka dalam masa penantian kedatangan ini pun kita diminta untuk membersihkan seluruh hidup kita dari dosa-dosa kita. Jika saat ini masih ada akar pahit dalam hati kita, beri pengampunan. Jika saat ini kita masih ada dalam kehidupan yang berdosa, maka bertobatlah supaya pengampunan itu menjadi bagian kita sehingga kita memperoleh keselamatan di dalam Kristus yang akan menghadirkan damai, supaya saat kita masuk Natal dalam persiapan ini hanya sukacita yang kita rasakan, hanya damai yang kita rasakan. Tapi kalau kita masuk Natal dalam persiapan kita di minggu ketiga ini, katong masih hidup bermusuhan dengan orang lain, kita masih punya sandungan-sandungan dalam hati dan hidup, maka kita tidak akan menemukan makna dari Advent bahkan sampai pada Natal yang akan kita rayakan. Kita akan tinggal pada keadaan di mana kita tidak akan mengalami pembaharuan dan perubahan dalam hidup. Sebab perintah Tuhan bagi kita adalah perintah yang membawa kita kepada keselamatan untuk menerima sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu, manusia di dunia ini mencari sukacita dan damai lewat segala hal. Kekayaan, kehormatan, kedudukan, jabatan. Tetapi damai sejahtera yang dimintakan untuk kita alami dalam tujuan hidup ini adalah damai yang datangnya dari Tuhan. Maka kita harus bersukacita, sebab sukacita dari Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap musim hidup. Walaupun kita kecewa karena tantangan, walaupun kita menderita karena tekanan, tetapi sukacita dari sorga akan memampukan kita untuk menjalani hidup ini di dalam anugerah Tuhan. Hal yang kedua yang mau diajarkan firman Tuhan bagi kita, hidup kudus dan benar dengan melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Persiapkan hati kita dengan baik supaya perayaan yang kita lakukan bukan sekedar sebuah rutinitas di setiap bulan Desember, tetapi punya makna tersendiri dalam pertumbuhan iman kita yang benar di dalam Kristus Yesus. Kita harus menjadi warga gereja, anak-anak Tuhan, umat Allah yang selalu bersukacita menyambut kedatangan Sang Raja dengan berperan aktif dan mampu menjawab setiap tantangan dan persoalan hidup yang kita hadapi. Memang tidak mudah untuk menerima setiap kenyataan hidup, tetapi kita harus berusaha bekerja dengan kekuatan yang Tuhan berikan, sebab di dalam ketaatan dan kesetiaan kita, Tuhan akan melihat dan membawa kita kepada jalan keluar untuk setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Maka mari dalam pemaknaan Minggu Advent yang ketiga ini, dengan tema hati yang bersukacita menyambut Sang Raja, maka mari kita bersiap, selalu waspada, dan tetap bersukacita dalam setiap musim hidup yang Tuhan anugerahkan untuk menyambut
kedatangan Sang Raja Damai yang membawa keselamatan bagi kita. Kita boleh sibuk mempersiapkan segala sesuatu bagi perayaan-perayaan yang akan kita masuki di masa Natal ini. Tetapi sesibuk-sibuknya kita mempersiapkan segalanya, persiapkan juga hati dengan baik, kehidupan kita, supaya kita ketika kita berdiri di hadapan Tuhan dalam setiap penyembahan kita kedapatan benar, kudus dan tidak bercacat di hadapannya, sehingga apa yang Dia janjikan akan tetap menjadi bagian kita dalam penyertaan, perlindungan, tetapi sukacita dari sorga yang selalu memenuhi hidup kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dan tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang setia di sepanjang hidup ini. Tuhan kiranya memberkati kita dengan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita menjalani dan melakukan kebenaran firman ini di dalam hidup kita. Amin.